Puji Tuhan saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program Berkat Pagi yang memberkati kita pagi hari ini. Puji Tuhan saat ini kita sudah ada dalam kitab 2 Raja-Raja. Kita akan membahas salah satu raja, kita akan belajar dari kehidupan salah satu raja bangsa Israel yang bernama Ahazia. Ahazia ini adalah raja ke-9 atas bangsa Israel. Dia dikatakan memerintah 2 tahun lamanya atas bangsa Israel dan ia merupakan anak dari raja ke-8 yakni Raja Ahab dan ibunya Isabel. Selama masa pemerintahan Ahazia, saudara, dikatakan bahwa ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan pada suatu hari ada sebuah peristiwa yang terjadi atas Ahazia yang akan sama-sama kita pelajari pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang pertama. Kita mau lihat fokus dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. 2 Raja-Raja pertama ayat yang kedua sampai yang keempat saya bacakan bagi kita semua, saudara boleh simak. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini. Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebul, Allah di Ekron. Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Puji Tuhan saudara yang diberkati oleh Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Ahazia ini hidup dia tidak menyembah Allah yang benar. Ahazia ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga suatu ketika Tuhan mengizinkan sebuah peristiwa terjadi atas Ahazia di mana ia jatuh dari kisi-kisi kamar atasnya dan ia menjadi sakit. Dan karena kita tahu bahwa dia adalah seorang raja, dia memiliki banyak anak buah, lalu dalam masa sakitnya tersebut, saudara, Ahazia ini menyuruh anak-anak buahnya untuk pergi menanyakan bagaimana kondisi tubuhnya nanti ke depan, bagaimana penyakitnya ini, apakah akan sembuh atau tidak sembuh. Dia suruh anak buahnya untuk bertanya kepada Allah yang ia sembah, yakni dikatakan di sana Baal Zebub. Dia menyuruh anak buahnya untuk pergi kepada Baal Zebub untuk menanyakan ramalan tentang penyakitnya. Dan apa yang terjadi saudara pada saat anak-anak buahnya ini mau pergi, di tengah perjalanan ada seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang bernama Elia datang menghampiri anak-anak buahnya Ahazia ini dan berkata di ayat seperti yang dikatakan dalam ayat yang keempat, saudara, dikatakan Elia sesuai dengan firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring sebab engkau pasti akan mati. Elia mengatakan kepada anak buahnya bahwa Ahazia tidak akan sembuh lagi. Ahazia akan mati di tempat tidurnya. Kemudian anak buahnya ini, saudara, anak buahnya Ahazia, ia tidak melanjutkan perjalanan mereka, malah mereka pergi kembali kepada Raja Ahazia dan menyampaikan pesan Elia kepadanya. Dan taulah Ahazia bahwasannya Elia mengatakan hal tersebut. Nah, kemudian apa yang selanjutnya Ahazia lakukan? Apakah ia bertobat? Apakah ia mendengarkan firman yang disampaikan oleh Nabi Elia? Jawabannya adalah tidak. Di sini kita belajar bahwa Ahazia adalah seseorang yang mengeraskan hatinya akan kebenaran firman Tuhan. Pada saat Ahazia, saudara, mendengar bahwasannya Elia mengatakan hal demikian, Ahazia tidak terima. Malah ia semakin memiliki hati yang jahat, saudara. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mencari Elia, untuk menghabisi nyawa Elia, saudara. Dia mengeraskan hatinya akan kebenaran firman Tuhan, bahkan ia berniat untuk membunuh seorang hamba Tuhan. Ini pelajaran bagi kita semua. Pesan Tuhan yang datang pagi hari ini kepada kita ialah hargai firman Tuhan. Jangan keraskan hati kita akan firman Tuhan yang kita dengar. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kita dalam seminggu kita mendengarkan firman Tuhan 1 kali dalam ibadah minggu, atau kita ikut ibadah-ibadah pertengahan minggu, atau mungkin kita juga menonton setiap Senin sampai Kamis tayangan berkat pagi. Firman Tuhan yang disampaikan.
Maka sebagai orang-orang percaya, jangan pandang siapa yang menyampaikan firman Tuhan, tapi fokuslah kepada isi firman Tuhan tersebut. Jika kita tahu bahwa firman yang disampaikan itu adalah kebenaran sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan, maka hargai dan hidupi, terima firman Tuhan. Jangan mengeraskan hati kita akan firman yang disampaikan kepada kita. Kita merasa mungkin firman itu menyinggung kita, firman itu datang secara keras kepada kita. Tidak masalah saudara, mari kita mau belajar untuk tidak mengeraskan hati kita, melainkan kita mau terima kebenaran firman Tuhan, kita mau hargai dan kita hidupi, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan seperti Ahazia, sehingga akhir dari hidup Ahazia ini apa saudara? Tepat seperti yang Nabi Elia katakan bahwa ia mati dalam sakitnya, ia mati di tempat tidurnya. Ia tidak bertobat karena dia mengeraskan hatinya dan itulah yang ia dapatkan. Itu akibat dari kekerasan hatinya akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu saudara, firman Tuhan pagi hari ini kembali datang kepada kita. Jangan keraskan hati kita akan kebenaran firman yang datang kepada kita. Siapapun yang menyampaikan. Siapapun yang menyampaikan. Jika fokus kita ialah isi dari firman tersebut. Jika itu benar, maka hargai, hidupi, lakukan firman tersebut. Biarlah pagi hari ini kita boleh sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya saudara, pagi hari ini pun firman yang sudah saya sampaikan, kita mau sama-sama hargai dan kita mau sama-sama hidupi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengar pagi hari ini. Puji Tuhan, terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita.